Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh, mau kapanpun itu Anda nonton video Pak Eko ini. Dan selamat datang di Pak Eko Mahasiswa episode ke-11. Yeay! Jadi sekarang di Pak Eko Mahasiswa episode ke-11 ini sebenarnya kita akan bahas satu topik yang mungkin cukup berat, tapi ini sedang hype gitu, sedang tinggi-tingginya pembahasan soal isu ini di kancah pencaksilat perekonomian gitulah kira-kira. Nah, ini tuh hari ini topiknya adalah tentang OSS berbasis risiko, penerobos rintangan investasi. Nah, untuk menjawab pertanyaan di judul yang dikasih sama Pak Eko ini, hari ini gue ditemenin sama dua orang yang pokoknya bener-bener sebenarnya OP banget ya. Kalau apalagi dibanding sama host panteknya, aduh, aku kadang-kadang tuh ngerasa, aduh, aku cuma remaan rempeye di sini sebenarnya. Waduh, jangan merendah nih. Oh nih, yang dipuji sebenarnya Rio. Ya, jangan merendah. Tapi aku ngerasa remaan rempeye di antara dua orang ini. Silakan mungkin ada yang mau memperkenalkan diri duluan. Ya, Priscilla dulu nih kayaknya nih. Oke, hai semuanya. Sobat Maiko tuh apa sih panggilannya? Ada panggilan khususnya nggak? Teman sejawat. Teman sejawat. Hai teman sejawat Pak Eko Mahasiswa. Kenalin nama aku Priscilla Christina Talematondang dari IE Undip. Yeay. Oke, lanjut ya ke gue. Nah, kenalin. Nama gue Fajar Ramadan. Gue mahasiswa Ilmu Ekonomi FEB UI angkatan 2018. Halo semuanya. Halo. Oke deh. Nah, setelah kedua teman host Pantek ini memperkenalkan diri, mungkin sekarang kita langsung aja nih ya ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh Pak Eko kepada kita bertiga lewat jalur wangsit seperti biasa. Waduh. Dari yang pertanyaan pertama dulu ya. Jadi sebenarnya apa sih OSS berbasis risiko itu? Oke, Kak Priscilla mungkin bisa jawab dulu nih. Oke, opening gitu ya. Iya. Kalau sepenangkapan saya, asik gitu kan. OSS ini itu kan sebenarnya dia udah ada nih dari 2018 ya kalau nggak salah. Cuma itu versinya masih kayak 1.1 gitu. Kalau yang sekarang ini kan lebih ke berbasis resiko, yang dimana resikonya ini tuh nanti akan dibuat secara otomatis oleh sistemnya itu ada 4 tingkat gitu. 4 tingkatnya itu ada rendah, menengah tinggi, sama tinggi. Yang dimana sebenarnya tujuannya itu adalah untuk mempermudah para pelaku usaha gitu loh untuk mendapatkan nomor izin berusaha. Kayak gitu. Apalagi di tengah pandemi ini kan kayak ya nggak usah lah kita terlalu ribet keluar melakukan perizinan gitu loh. Ini lebih ke satu pintu gitu lah yang diurus oleh pusat kayak gitu. Jadi emang ya katanya sih nggak nyampe 5 menit gitu, tapi asumsinya mungkin kalau internetnya lancar gitu ya, kalau internet lancar tuh. Kayak gitu sih. Iya, benar. Iya, setuju banget sih sama yang disampaikan sama Kak Priscilla. Ya, soalnya dari yang aku dengar juga, OSS ini tuh ya semacam bagian sih dari reformasi struktural yang direncanain sama pemerintah pusat nih. Sebagai amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Nah, karena sekarang OSS-nya ini tuh udah risk-based approach atau berbasis resiko, ya Presiden tuh menekankan bahwa sistem ini tuh diharapkan akan bikin iklim kemudahan berusaha di Indonesia itu bisa semakin baik gitu. Nah, karena itu juga sistem ini tuh udah akan disesuaikan sama resiko-resiko nih yang nanti akan dihadapi, dan untuk jenis usaha yang beresiko rendah itu hanya membutuhkan perizinan berupa NIB atau nomor induk berusaha. Nah, jadi intinya semua perizinannya itu dipermudah lah sama pemerintah pusat. Nah, yang akan menyelenggarakannya itu yaitu adalah Kementerian Investasi atau BKPM. Gitu deh, Rio.
Jadi sebenarnya intinya yang namanya OSS berbasis risiko ini itu adalah pengembangan lanjutan ya dari online single submission yang udah dimiliki atau sudah dirancang oleh pemerintah sejak tahun 2018. Ya, Jadi tetap benar. ini sistemnya itu terpusat dalam bentuk satu pintu gitu secara online untuk memperoleh nomor izin berusaha. Tapi NIB itu sendiri bedanya dengan yang lalu adalah sekarang ini diklasifikasikan berdasarkan risiko usahanya gitu. Dan Benar, yang benar. digembar-gemborkan yaitu bisa dapat NIB dalam waktu 10 menit itu sebenarnya untuk usaha yang risikonya itu yang rendah gitu. Benar, Jadi nggak semuanya akan dapat secepat itu, namun usaha-usaha yang risikonya itu relatif tidak tinggi itu akan dapatnya bisa secepat itu untuk dapat NIB. Gitu ya. Oke, jadi dengan adanya OSS berbasis risiko ini, sebenarnya bisa dibilang mungkin ada improvement. Tapi sebenarnya apa sih alasan yang melatar belakangi keluarnya dan diperlukannya OSS berbasis risiko? Mungkin ada yang mau jawab? Enggak, Mas Fajar. Waduh, oke. Nah, mungkin dari yang aku dengar-dengar juga terkait dengan OSS ini, ya mungkin kita bicarain perbedaannya gitu ya, atau improvementnya ya. Nah, yang beda apa sih antara versi 1.1 yang dulu sama yang sekarang nih, yang risk-based approach. Nah, mungkin yang pertama itu sistem yang dulu itu bisa dibilang belum benar-benar terpusat gitu. Nah, sedangkan kalau di OSS yang sekarang itu seluruh kegiatan usaha itu udah mencakup seluruh sektor perekonomian. Jadi kan ada 16 atau 17 sektor tuh. Nah, itu udah terpusat gitu perizinannya. Jadi bisa dibilang proses perizinannya itu udah mulai terpusat. Nah, terus yang kedua di OSS 1.1 yang kemarin itu belum ada nih standar perizinan buat berusaha gitu. Sedangkan di OSS yang sekarang itu norma standar prosedur dan kriterianya itu ya udah diatur pada setiap sektor yang akan digunakan gitu. Jadi ada acuan yang tunggal untuk perizinan berusahanya. Nah, terus buat OSS yang sekarang itu juga waktunya bisa lebih cepat. Kenapa? Karena ya dia itu kalau yang sebelumnya kan dia nggak punya standar waktu pengurusannya ya gitu. Jadi akan timbul ya uncertainty atau ketidakpastian nih. Jadi orang-orang kalau mau izin usaha harus nunggu nih. Oh, kira-kira bakal kelar kapan ya gitu. Nah, itu sebenarnya ada satu jokes ya yang pernah disampaikan nih sama dosen aku juga di FEB UI, Pak Khatib Basri, mantan Menteri Keuangan. Nah, dia tuh pernah bilang nih waktu zaman dia itu jadi kepala BKPM yang ngurusin investasi itu, bahwa ngurus investasi di Indonesia tuh ya sulit banget gitu. Bahkan kalau misalnya nih kita berurusan nih buat ke pemerintah gitu, nah setelah kita ya udah nyerahin dokumen, ya satu-satu yang bisa kita lakuin itu adalah ya berdoa ke Tuhan aja kapan suratnya itu bisa datang gitu. Nah, jadi semoga dengan adanya OSS yang sekarang itu ya bisa lebih lancar lah ya gitu. Nah, terus yang terakhir juga perizinan sekarangnya itu dia bakal dibedain nih sama resiko dan skala usahanya ya, seperti yang tadi udah dijelasin sama Rio dan Priscilla. Itu kalau dari aku, mungkin ke Priscilla ada yang mau ditambahin nih. Nah, setuju. Itu sih yang beberapa poin yang tadi udah disampaikan nama Fajar gitu ya. Apa sih perbedaan yang dulu sama yang sekarang gitu kan. Terus tadi juga mungkin mengacu dari udah yang sempat aku mention juga gitu di awal, kayak sekarang ini kan perekonomian kita itu sedang tidak baik-baik aja tuh kan. Tapi kalau misalnya dilihat apa sih sektor UMKM ini salah satu pendorong ataupun sumber kekuatan si ekonomi kita sekarang nih gitu. Nah, salah pencet. Nah, terus kalau misalnya dilihat dari OSS yang tadi, sorry gue kirain mau nge-mute video sendiri. Nah, kalau misalnya punten maaf ya. Nah, kalau misalnya yang aku lihat juga gitu kan, dari sekian banyak usaha nih yang udah daftar ke OSS ini tuh sekitar 60% gitu. 60%-nya itu UMKM gitu kan, which means berarti UMKM ini sebenarnya dia tuh punya potensi, punya power yang cukup besar gitu loh untuk membantu perekonomian gitu kan. Dan juga
pemerintah itu juga pengen nih iklim usaha di negara kita itu makin makin inklusif gitu, atau makin baik gitu loh, makin bertumbuh dengan baik, makin kondusif gitu loh, untuk bahasa itu memudahkan usaha mikro, usaha kecil atau usaha menengah. Tuh, sorry gue ke distract. Nah, kalau misalnya UMKM ini bisa bisa difasilitasi, bisa didukung, itu tuh bisa menambahkan lapangan pekerjaan gitu buat orang lain gitu. Cuma satu hal yang aku pengen singgung di sini juga adalah, ya tapi sekarang ini secara nggak langsung kan dipaksa untuk memasuki dunia digital gitu kan. Tapi sebenarnya di pelosok-pelosok sana itu, atau di desa-desa yang mungkin belum tersentuh oleh jangkauan internet atau mereka tuh nggak bisa merasakan secara sepenuhnya gitu sih, gitu. Kayak kemarin itu aku KKN gitu kan, sempet KKN gitu, dan ya fokusnya juga untuk UMKM gitu. Hal kecilnya ada sosial media gitu loh, sosial media. Mereka pun nggak punya akses untuk ke situ gitu, apalagi mereka harus membaca tata cara mendaftar ke OSS ini kayak gitu. Meskipun kalau yang kecil itu kan mereka tuh cuma butuh NIB aja kan, itu kan udah dikasih kelonggaran sama pemerintah gitu. Cuma memang khusus mereka yang tidak mengerti akan hal-hal kayak gitu tuh, mereka nggak bisa mendapatkan atau merasakan dampak yang enak gitu sih, kayak gitu sih kalau dari aku. Waduh, ini mendengar dari dua orang ini tuh serasa ngedapat mutiara dari mana-mana. Muncul gitu ya ke kuping gue nih. Tapi sebenarnya intinya ya, dengan adanya OSS berbasis risiko ini, kenapa dikeluarin sekarang dan diperlukan? Karena sebenarnya ada satu kata kunci di sini, yaitu kayak judul lagunya Reza Artamevia ya, kepastian. Aduh, apa tuh? Oke. Iya ya, jadi ini tuh diperlukan improvement supaya kepastian untuk mendapatkan nomor izin berusaha sebagai legal basis untuk beroperasi di Indonesia itu bisa didapatkan dengan waktu yang jelas dan cepat gitu. Nah, terus juga yang kedua adalah pemerintah di sini itu memakai digital instrument untuk sebagai funnel atau sebagai penyedot supaya UMKM ini mau punya nomor izin berusaha, terus juga mau masuk ke sektor formal dan lain sebagainya. Tapi masalahnya adalah ada banyak banget juga UMKM ini yang belum mengerti platform digital. Kayak tadi pengalamannya Priscilla gitu ya. Boro-boro istilahnya untuk ngurus OSS berbasis risiko. Kadang-kadang untuk Zoom atau Google Meet aja mungkin mereka belum terlalu paham caranya gitu. Jadi mungkin untuk UMKM atau usaha-usaha lain yang sudah terdigitize dan ngerti soal gimana cara pakainya, mungkin mereka diuntungkan. Tapi yang belum ini yang mesti diperhatikan gitu. Gimana caranya supaya mereka bisa memanfaatkan kemudahan-kemudahan dari OSS berbasis risiko ini. Gitu ya intinya. Setuju. Dan tadi kalau misalnya kita ngomongin soal formalitas ekonomi Indonesia, ini tuh urgent banget untuk ditingkatkan. Kenapa? Karena di sini tuh sektor formal itu ukurannya bahkan masih less than 10% of the economy gitu loh. Masih kecil dibandingkan sektor informalnya. Padahal perekonomian itu makin bagus kalau dia makin formalized atau sektor formalized makin besar. Betul. Setuju banget. Nah, terus lanjut nih ke pertanyaan ketiga dari Pak Eko yang kita hormati bersama. Nah, terus siapa sih yang menikmati manfaat OSS berbasis risiko ini? Oke. Nah, ini menarik nih buat melihat siapa sih sebenarnya yang menikmati. Nah, ya tentu pertama yang menikmati ya orang yang punya usaha gitu ya. Nah, cuma sasarannya itu akan lebih ke siapa nih, atau dia itu bakal improve more itu yang mana nih gitu. Nah, itu mungkin bisa kita lihat dari tujuan awalnya ya. Jadi kan tujuan awalnya ya supaya berbasis resiko, supaya yang izinnya itu seharusnya bisa dikeluarin lebih mudah, itu bisa lebih mudah ya. Tentu adalah usaha yang kecil ya, usaha UMKM gitu.
Nah, pasti mereka-mereka ini nih yang bakal mungkin akan dapat menerima manfaat yang lebih besar nih dari adanya OSS ini. Tapi di luar itu juga usaha-usaha lain ya, usaha yang perdagangan besar itu juga sebenarnya bakal menikmati juga nih keuntungan dari adanya OSS yang berbasis resiko ini gitu. Karena kalau misalnya sekarang itu udah terpusat, jadi usaha-usaha yang ada di daerah walaupun dia itu besar, yang mungkin dulunya susah untuk mereka mendapatkan izin usaha, nah sekarang itu bisa jadi lebih mudah karena ya sekarang tadi seperti yang udah dijelaskan dia akan lebih terpusat gitu. Nah kalau dari Kak Priscilla gimana nih Kak menurut Kakak? Sepakat sih kebetulan Mas Fajar gitu kan, ya ujung-ujungnya tuh memang apa ya, untuk memberikan fasilitas gitu buat para pelaku usaha gitu. Karena kan ya banyak sih sebenarnya yang kayak ngeluh kayak yang ngeluh dan pun belum ngerti gini tentang apa ya berizin berusaha gitu kan ya. Benar-benar. Mereka yang kurang literasi atau kurang sosialisasi cuma mikir kayak ya udahlah yang penting gue ngejalan usaha, yang penting gue cuan gitu kan. Tapi itu sebenarnya kan kalau dari sisi ekonominya kan mestinya kan terdata, terus memang harus apa ya ada sistemnya gitu kan, nggak semata-mata plek udah bangun usaha bla 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 kelar gitu kan. Itu sih masyarakat, apalagi sebenarnya kalau di sini memang apalagi kan kalau dulu itu kan usaha kecil itu kan kalau nggak salah 50 sampai 500 juta gitu ya. Yeah. Kalau nggak salah. Nah, kalau sekarang itu kan berarti ya paling mentok itu sekitar yang punya yang modal itu sampai 1 miliar kalau nggak salah tuh. Jadi lebih di fleksibel oleh pemerintah gitu loh. Jadinya emang mereka lebih apa sih namanya, lebih terjangkau lah. Gitu sih paling. Benar. Iya. Tapi mungkin kalau dari gue ya mungkin ada sedikit ya, kalau tadi kan dari Priscilla, dari Fajar, aduh susah ngomong Fajar. Dari Priscilla, dari Fajar itu membicarakan soal langsung siapa gitu yang menerima manfaat. UMKM jelas menerima manfaat, perdagangan besar jelas menerima manfaat, terus juga mungkin investor juga jelas menerima manfaat, karena kalau misalnya ini berjalan dengan benar ke depannya, kepastiannya pasti lebih kuat gitu. Tapi kalau dari gue sendiri sebagai host Pantek di sini mungkin mau ngomongin soal ya bukan siapanya sih, tapi the tools to know who will benefit gitulah ya. Sebenarnya kebijakan OSS berbasis risiko ini tanpa kita sadari atau tanpa diheboh-hebohkan, itu sebenarnya dalam teori ekonomi ini tuh termasuk sebagai bagian kecil tapi ya, bagian dari supply side policies atau kebijakan sisi penawaran. Karena ini kan mempermudah pengusaha, mempermudah investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia atau untuk mengembangkan usahanya di Indonesia gitu. Benar, setuju banget. Soalnya kalau kita ngelihat kebijakan pemerintah mungkin ya kebanyakan dari demand side-nya ya, kita mungkin kurang dorong dari sisi supply-nya gitu ya. Oke. Menarik. Dan kayaknya kalau untuk kasus Indonesia ya, not talking about the case of other countries, tapi kalau untuk kasus Indonesia, mungkin ini yang mesti agak digedein sekarang ini. Karena untuk demand side, ini ya, kayaknya selalu kuat. Gitu. Yang digembor-gemborkan. Iya, betul. Menarik. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat supply side ini yang menerima manfaat siapa, nah silakan diterka sendiri deh para kawan sejawat Pak Eko ya. Nah ini mungkin pro kontra, tapi nggak apa-apa. Gitu. Sekali-sekali mungkin kita harus ngajak gitu ya pemirsa Pak Eko ini supaya ayo mikir. Oke. Siap. Gitu. Nah lanjut deh ke pertanyaan nomor 4 nih. Jadi sebenarnya bagaimana sih OSS berbasis risiko ini memengaruhi iklim investasi? Oke. Nah, ini menarik nih kalau misalnya kita bicara pengaruh ya iklim investasi. Nah, kan tadi kita udah jelasin atau kita udah diskusi juga nih bahwa sekarang itu kalau misalnya OSS-nya
yang risk-based approach ini dia udah mulai terpusat nih. Nah, gimana dia mempengaruhi iklim investasi? Sebenarnya kalau dia itu sekarang udah terpusat, berarti akan lebih mudah buat izin suatu usaha itu akan langsung di-approve atau akan langsung dikasih izin nih sama pemerintah pusat ya dalam hal ini gitu. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kita berkaca atau kita melihat ke belakang nih, itu banyak banget kasus-kasus di masa lalu atau di zaman dahulu itu bahwa investasi itu sulit untuk masuk sebenarnya bukan karena pemerintah pusatnya nggak mau gitu atau perizinannya sulit di pusat, tapi susah juga atau sulit juga perizinannya itu di daerah sebenarnya. Nah, jadi ini salah satu problemnya ya. Jadi kita harus solve masalah ini ya, semoga aja dengan adanya OSS yang berbasis resiko ini bisa selesai gitu. Kenapa? Karena kalau kita melihat masa lalu bahwa perizinan di daerah itu sulit, sebenarnya ini bisa dijelasin nih sama teori ekonomi gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin teori ekonomi, ya ada yang namanya principal agent problem. Nah, jadi ada prinsipal yaitu pemerintah pusat dan ada juga agent pemerintah daerah. Nah, kadang keputusan atau kebijakan yang diambil sama pemerintah pusat nih, itu kadang suka beda nih political will-nya atau keinginannya gitu sama pemerintah daerah. Jadi bisa aja pemerintah pusat itu ngasih approve atau ngasih izin itu cepat atau mudah, sedangkan di sisi pemerintah daerahnya karena ya tadi belum secara keseluruhan perizinannya itu terpusat, jadinya mungkin pemerintah daerahnya agak sulit nih untuk ngasih izin gitu, karena ya mungkin ada perbedaan political will gitu. Nah, jadi mungkin dengan adanya OSS yang berbasis resiko ini, ya masalah tadi itu principal agent problem itu bisa diselesaikan gitu, karena sekarang izinnya udah terpusat gitu. Nah, kalau menurut Kak Priscilla gimana nih Kak? Menarik banget ya nih, Kak Fajar nih ada teori ekonominya banget nih gitu kan. Mungkin dalam Pak Eko, jadi mungkin teman-teman yang nonton juga kayak, mungkin yang di luar ekonomi gitu kayak, oh ada istilah ini gitu kan. Nah, kalau dari aku sendiri sih berdasarkan yang sudah aku coba riset-riset gitu ya, katanya gitu kan, si OSS ini tuh kan karena memang sudah terdata oleh pusat, itu akan memudahkan para investor itu memberi modal gitu loh, itu baik permodalan dari dalam negeri ataupun luar negeri gitu kan. Jadi memang membuka ini sih banyak permodalan baru gitu ya, salah satunya bekerja sama investor kayak gitu. Jadi ya mereka, tapi ini lebih ke yang kalau misalnya UMKM ini yang sudah menengah ke atas gitu loh, yang udah cukup oke. Nah, itu mereka berkesempatan nih untuk diberikan dana tambahan atau investasi oleh para investor gitu sih. Ya, permodalan baru. Benar, setuju. Iya, betul. Jadi kalau ngomongin soal iklim investasi dan dampak OSS berbasis risiko ini terhadap itu, ya kalau misalnya kita lihat dari gambaran secara umumnya memang positif. Tapi ingat, di Indonesia yang namanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah dua entitas yang harus dibedakan. Karena kita kan ada kebijakan desentralisasi ya. Jadi pasti dua-duanya ini beda. Dan akhirnya memang desentralisasi itu banyak dampak positifnya, apalagi terhadap kualitas demokrasi. Tapi di sisi daerah ya, menimbulkan principal agent problem di situ. Benar. Dan dalam hal investasi, mungkin dengan adanya OSS berbasis risiko, masalah yang di pusat kepotong. Tapi ini tidak memotong atau relatif tidak berpengaruh terhadap masalah yang terjadi di lapangan, khususnya di daerah gitu. Karena ada perbedaan political will dan lain sebagainya yang tadi disebutkan sama Fajar gitu, guys. Jadi apakah sinergitas gitu ya, berarti antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah gitu loh. Karena gini sih, kalau menurut gue adalah ya percuma misalnya itu sistem dibuat bagus-bagus nih gitu, tapi nggak sepenuhnya sesuai kebutuhan di lapangan gitu. Apalagi kan nggak bisa kita samaratakan gitu masyarakat yang ada di
pusat ataupun masyarakat yang ada di desa gitu loh. Mereka kan Benar. apa ya, ada kesenjangan gitu, inequality kalau kata Fajar tadi kan. Sebelum ini kan kita udah diskusi. Benar. Ada inequality ya, ada kesenjangan antar daerah. Benar. Kita harus melihat atau memaklumi juga bahwa ada kesenjangan itu di daerah, dan ya kapasitas setiap daerah untuk ya mungkin kapasitas daerah beda-beda ya. Ada yang mungkin daerahnya kapasitasnya udah bagus, ada yang mungkin masih perlu improvement lagi gitu. Betul. Menarik sih itu tadi. Dan khususnya improvement dari bidang birokrasinya ya. Kalau misalnya bicara ya benar di bagian birokrasinya. Iya, benar banget. Dan korupsinya juga harus dikurangi tentu saja, karena itu berpengaruh sama ICOR ya. Walah, ICOR. Iya, benar. Mantap. ICOR tuh incremental capital output ratio. Intinya biaya dari investasi gitu deh. Ya. Buat pirsawan Pak Eko yang belum tahu. Benar. Jangan sampai ICOR kita selalu ketinggian ya. Nanti kalah saing sama negara-negara lain nih, terutama di Asia Tenggara kita termasuk yang tinggi sih, 6, sekian ya, 6,3. Iya, benar. Sedangkan Vietnam itu 4 gitu. Jadi kita harus waspada nih, harus improvement. Ingat kata-kata Bang Napi aja, waspadalah. Yang itu lama banget lagi Bang Napi. Lama banget. Oke deh. Nah, tadi kita udah ngomongin soal ICOR nih. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal indikator ICOR, berarti kita tuh sebenarnya ngomongin soal perekonomian secara makro. Nah, terus gimana sih OSS berbasis risiko ini memengaruhi perekonomian secara makro tadi? Menarik. Mungkin dia mau jawab? Oke, mungkin dari Fajar ngelek ya. Kalau dari aku gitu ya, kalau misalnya kita lihat perekonomian secara makro gitu kan, ya simpelnya adalah bisa ngebantu pemulihan ekonomi nasional gitu sih, simpelnya kayak gitu. Cuma kan kita mesti lihat dulu nih strateginya, terus prosesnya, dan pemecahan masalah yang ada ketika sistem ini sedang berjalan gitu sih. Tapi memang kalau secara makro ya membantu pertumbuhan ekonomi nasional gitu. Kalau dari Mas Fajar nih, kayaknya banyak ini yang mau disampaikan ya Mas Fajar. Waduh, ya secara umum setuju ya sama yang disampaikan nama Priscilla. Pasti bakal membantu pemulihan ekonomi, karena yang kita tahu karena misalnya lagi pandemi, berarti investasi kita sangat tertekan ya. Karena ya bisa kita lihat usaha sekarang lagi off, apalagi sekarang PPKM diperpanjang. Nah, pasti pemerintah perlu gebrakan nih untuk mendorong GDP kita atau mendorong pertumbuhan ekonomi kita ya. Kalau misalnya hanya mengandalkan dari sisi pemerintah aja mungkin akan sulit, karena ya kita bisa bilang anggaran pemerintah terbatas gitu. Nah, mungkin dengan adanya gebrakan ini, reformasi struktural ini ya itu bisa membantu gitu. Dan mungkin ya kalau ditambahin lagi nih, sesuai sama yang ada di background kita nih sebelah sini nih, APBN. Wah, benar APBN. Nah, dari segi APBN kita itu defisitnya udah lebar, terus rasio utang terhadap GDP kita sudah naik. Jadi kita nggak bisa lagi terlalu mengandalkan anggaran dari sektor publik. Maka dari itu investasi khususnya dari sektor swasta itu perlu buat dinaikkan. Mungkin kalau gue ibaratin gitu ya, ibarat Indonesia ini adalah sebuah sungai besar dan daerah-daerah atau provinsi-provinsi, kabupaten kota itu anak-anak sungai. Sekarang itu dengan adanya OSS berbasis risiko, pintu air yang memasukkan air ke sungai tersebut tuh berusaha dibuka, diperlancar supaya lebih gede gitu yang masuk debit airnya. Benar. Tapi ini OSS berbasis risiko ini perlu diakui dia tidak terlalu dealing with distribusi air tersebut dari sungai yang gede tadi ke anak-anak sungai yang lain ini. Karena setiap anak sungai punya
flow-nya masing-masing. Flow-nya itu ibaratnya mungkin ya birokrasi, kualitas birokrasi masing-masing, kapasitas pemerintahannya masing-masing. Nah, jadi distribusi ini akhirnya bergantung sama kualitas pemerintahan di daerah juga. Gitu. Benar. Gitu sih kalau yang dari yang gue lihat gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau jawab nih pertanyaannya di judul gitu. OSS berbasis risiko, penerobos rintangan investasi? Iya, tapi OSS berbasis risiko ini hanya menyentuh masalah yang ada di perizinan pusat. Ya. Nah, bidang yang di daerah, that's another question to be resolved. Iya nggak sih? Setuju. Berarti kira-kira gimana tuh baiknya tuh Mas Rio? Tanyakan kepada Pak Eko. Kita serahkan kepada Pak Eko ya jawabannya. Iya, kita serahkan kepada Pak Eko yang have friends in high places. Pak Eko, tolong ya Pak Eko. Pertanyaan kali ini tolong dibahas ya Pak Eko. Saya penasaran ini mah. Benar. Iya. Tapi memang sebaiknya kalau misalnya kita ngomong reformasi struktural itu harus sampai mengakar sampai ke daerah-daerah. Jangan ibarat pusat itu udah gerak duluan tapi daerahnya masih stuck gitu di situ-situ aja. Jadi kalau ngomongin soal political, mungkin kalau gue malah nggak akan pakai istilah political will, tapi political unwillingness. Ya, benar. Setuju banget. Kayak nggak mau ikutin winds of change karena mereka sudah nyaman begitu kan istilahnya. Iya. Benar. Banyak terjadi tuh, termasuk di daerah saya sendiri sebenarnya, tapi ya udahlah. Iya. Jangan sampai ya kayak regulasi atau ya segala macam institusi regulasi dan birokrasi di pusat tuh udah bagus gitu. Udah di Star Wars nih. Tapi institusi birokrasi daerah kita tuh masih Jurassic Park. Masih dalam banget. Nah, itu yang perlu kita improve gitu. Mungkin nih Mas Rio sama Mas Fajar bisa jadi agent of change gitu kali ya di daerahnya masing gitu ya. Waduh. Tanyakan Mas Rio yang bergoyang. Jadi pionir-pionir masa depan yang cemerlang. Ya Allah. Aduh. Jadi gitu ya Pak Eko ya. Jadi kita harus lihat lagi gitu secara holistik gitu untuk masalah pertanyaan ini itu penerobos rintangan investasi atau bukan. Memang sih berkontribusi, tapi ada masalah-masalah lain juga yang tidak bisa atau remain unresolved dengan adanya OSS berbasis risiko ini. Mungkin itu menjadi penutup sesi Pak Eko Mahasiswa episode ke-11 kali ini. Gue mau ngucapin terima kasih banyak buat segenap kawan sejawat Pak Eko ataupun pemirsa-pemirsa lain yang udah mau nonton Pak Eko Mahasiswa dari awal sampai sekarang masih setia banget nonton. Aduh, makasih ya. Dan jangan lupa juga untuk like, share video ini dan juga jangan lupa untuk subscribe ke channel Lapak Ekonomi karena dari Lapak Ekonomi Anda akan mendapatkan berbagai informasi terbaru soal perkembangan ekonomi makro Indonesia dan juga berbagai video-video lainnya yang tentunya jenaka, lucu namun insightful soal perekonomian. Masuk Pak Eko. Hidup Pak Eko ya. So sekali lagi thank you, terima kasih, dan sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa. Bye. Bye. Thank you. Sampai ketemu lagi minggu depan.